Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan seluruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, dan keempatnya daripada rukun sembahyang. Rukun sembahyang itu ada 13. Apabila cacat salah satu dari rukun sembahyang, sembahyangnya batal atau tidak sah. Yang keempat yaitu membaca Fatihah. Pada tiap-tiap rakaat wajib membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Pada qiyamnya dalam keadaan Fatihah itu dibaca waktu berdiri. Benar-benar berdiri, bukan diakali supaya Fatihah itu sempat. Contoh, dia datang terlambat. Untuk menyempatkan membaca Fatihah, dia mengangkat takbir dulu, baru dia memasuki shaf. Nah, ada pertanyaan seperti itu. Itu namanya ma'akal. Itu namanya mempermainkan hukum. Misalnya, dia sembahyang ke masjid ini misalnya. Orang sudah dekat selesai baca ayat atau separuh baca ayat. Dia sayangnya Fatihah itu kalau dia tidak baca atau tidak sempat. Lalu dia misalnya, ini imam, di situ imam, situ imam, sini jamaah. Dia masuk di sini misalnya itu pintu masuk ke masjid. Dia tidak masuk ke saf itu, belum. Di sini sudah ngangkat takbir. Lalu sambil berjalan ke situ. Berjalannya ke situ asal jangan sampai 3 kali gerak berturut-turut tidak batal. Seperti kita memasuki shaf yang kosong. Kalau dia langsung ke situ tidak sempat dia baca Fatihah. Lalu dia situ shafnya di sini kosong. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, secara hukum tidak batal. Karena tidak 3 kali gerak berturut-turut. Yang 3 kali gerak berturut-turut itu seperti ini. Ini shaf kosong. Batal. Kalau tadi ada jeda 2, 3 kan 2. Stop. 2. Mau bisa ini kan 2. Orang terlalu pintar itu bisa mahal hukum. Pintar itu benar, bukan semata-mata pintar. Banyak orang pintar tapi tidak benar. Yang kita cari itu benar. Kalau pintar banyak, benarnya itu sulit. Apakah sama pintar dengan benar? Sama? Enggak. Yang kita cari itu benarnya, bukan pintarnya. Apabila benar, pasti pintar. Apabila pintar, belum tentu benar. Benar membenarkan, bagus. Pintar mengintari, baguslah. Beda. Agama ini begitu. Jarul tidak bisa itu. Karena dia dihukumkan tidak berdiri betul. Tapi guru waktu mengangkat takbir tadi berdiri betul, lalu baca Fatihah, lalu berjalan. Karena kan apabila 3 kali gerak berturut-turut baru batal. Saya kan 2 kali gerak, saya tahan. Kemudian terus lagi, saya tahan. Jangan mengakal. Itu aja jawaban. Jangan mengakal.
Karena pian hukumnya ada rencana untuk berjalan. Orang yang berjalan itu otomatis muncul berjalan kalau sok itu kosong atau imamnya batal. Itu otomatis mengadakan langkah. Inilah dari yang kedua. Jangan didustai hati dia. Karena hati tidak pernah berdusta. Kalau mau bisa berdusta. Nah, kita teruskan lagi. Melainkan rakaat masbuk. Nah, sudah kita bahas. Rakaat masbuk ada dua. Rakaat masbuk itu jelas masbuk rakaatnya artinya enggak sempat. Masbuk ada dua. Ada yang dihukumkan menambah rakaat, ada yang masbuk yang tidak menambah rakaat. Masbuk yang tidak menambah rakaat sempat rukuk sama imam dan tumakninah. Itu masbuk namanya, tapi tidak menambah rakaat. Masbuk yang menambah rakaat, dia rukuk tapi tidak bersama imam. Tak selisih, imam tidak, dia baru rukuk. Maka hukumnya dia itu nambah rakaat. Ini pun karena terlambat datang. Dia terlambat datang, lalu dia mengangkat takbir, imam rukuk, dia rukuk. Ketika dia rukuk, imam tidak. Berarti dia rukuk tidak sama imam, nambah rakaat. Apabila salam sama imam, kurang serakaat. Tidak sedikit Bapak Ibu manusia di dunia ini yang tidak paham masalah ini. Ilmu agama Islam ini tidak ada didapat secara otodidak. Ilmu Islam ini tidak bisa Bapak Ibu dibawa ke rumah, diantar oleh Gojek, tidak bisa. Kalau nasi goreng bisa, bakso bisa, mega cuan bisa. Guru ini tahu ilmu bisa. Ilmu harus dituntut. Diam di rumah dapat ilmu dusta. Kalau begitu caranya sahabat zaman dulu kayak diam di rumah aja. Mereka pun ngaji sama Rasulullah. Nah, kembali lagi kita. Kemudian dan Bismillahirrahmanirrahim. Di antara surah Fatihah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah itu disebut Bapak Ibu Ummul Quran. Itu Fatihah. Arti Ummul Quran, ibunya Quran, yaitu Fatihah. Fatihah itu juga disebut Sab'ul Mazani, 7 ayat yang diulang-ulang. Itu Fatihah. Fatihah itu juga disebut Syifa, penyembuh. Itu juga Fatihah. Seluruh Al-Quran isinya di dalam surah Fatihah. Kurang akan tulis Bismillahirrahmanirrahim dulu sampai habis supaya kita bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada orang mahina-hina amin ya, amin itu ya. Dulu Muhaimin sama Anies apa dia omong-omongkan ke agama itu terikat dengan politik. Jangan menjual-jual agama demi politik dan berurusan sama Allah Ta'ala. Ada Allah itu amin. Muhaimin sama Anies terlalu hina. Mau agama dibawa-bawa. Agama itu begitu. Kita teruskan. Coba kalau kita renungi Bismillahirrahmanirrahim ini Pak Edwan, satu ayat daripada Fatihah. Di Mekah boleh kadang Bismillah, coba dan lagi anak yang baju-baju imam-imam di Mekah Madinah itu Bismillahnya ada nyari berdoa. Ulun mendamari bujur sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalinya kita balik ke Indonesia ke kawasan Mekah di Madinah, ada Bismillah membaca Fatihah. Ada sah sembahyangnya. Ada sah sembahyangnya. Ayo kita adu argumen, kita adu dalil. Nah, ulun membacakan hadis Nabi. Buka kitab dalam kitab Darul Qutni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a wa huwa ya'ummul nasa iftataha bi bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hurairah ayatun min kitabillah. Abu Hurairah itu hadis apa? Sahabatnya Rasul. Kata Abu Hurairah, hadis apa? Abu Hurairah itu sahabatnya Rasulullah. Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis. Abu Hurairah dengan Imam Bukhari beda. Abu Hurairah sahabat Rasulullah. Imam Bukhari di bawahnya mazhab 4. Dia masuk di dalam tabi'in. Abu Hurairah beliau berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a wa huwa ya'ummun nasa iftataha bi bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hurairah ayatun min kitabillah. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila membaca Fatihah Rasulullah itu sedang beliau menjadi imam, beliau mulai baca Fatihahnya dengan Bismillah. Lalu Abu Hurairah berkata bahwa Bismillah itu salah satu dari ayat Al-Quran di dalam surah Fatihah. Berarti lain daripada surah Fatihah, bukan ayat Al-Quran. Jarul kalau kada kuat dalil ikam kaina tumpamakan urang dina inggih apa. Jangan kada Bismillah. Ayo ikuti Mekah, silahkan. Tapi dia imam di sana, imam siapa? Imam sana, Imam Ahmad bin Hanbal, imam sana, Imam Malik. Sedangkan kita di Indonesia, Imam Syafi'i. Ulun kada be imam-imaman gue pantas Imam Samudra. Beragama ini Bapak Ibu kalau ada ikutan bahaya. Kita ke Al-Quran ke hadis aja guru. Kalau pian ke Al-Quran ke hadis, siapa yang menjamin kebenaran pemahaman pian untuk memahami Quran dan hadis? Yang mengakui pahaman pian itu paham Quran hadis ya. Contoh ulun belikan pian
buku kesehatan. Kalau dokter paham, buku kesehatan banyak di Gramedia. Buku kesehatan banyak di Gramedia, buku kesehatan. Lalu ulun serahkan ke pihak resep obat ulun. Gimana? Berani lebih mengobat resepan dari ulun, sedangkan ulun bukan orang dokter, ulun bukan orang kesehatan, ulun bukan dokter, ulun bukan sekolah farmasi yang ada, tapi ulun cukup membuka buku kesehatan tanpa diagnosa. Ada obatnya namanya ini, namanya ini, namanya ini. Kalau milih-milihnya gimana? Dokter milih-milih obat itu menentukan juga Bapak Ibu. Kira-kira kalau ulun membuka buku kesehatan lalu ulun meresep sendiri, kira-kira dia memakan obat ulun. Nah ulun resep tadi, yang tahu ulun bukan jurusan kesehatan, dokter aja enggak, gimana? Maulah pin memakan obat yang ulun resep tadi, tapi dari buku kesehatan. Apakah pin memakan obat dari dokter? Yang dokter itu dia jurusan kesehatan, dia punya buku kesehatan. Dokter punya buku kesehatan, dia membaca buku kesehatan, tapi dia dokter. Dengan ulun membaca buku kesehatan, tapi ulun bukan dokter. Dokter meresep obat, dia memahami buku kesehatan. Ulun meresep obat, memahami di buku kesehatan. Kira-kira yang memakan obat resep dokter kah resep ulunnya? Nggak ada paham, nggak ada lagi bukan dari. Ini mantik namanya Bapak Ibu. Ilmu mantik namanya. Melogikakan supaya kita yang hadir itu Bapak Ibu maaf, ulun kadang pian datang sia-sia. Ibu-ibu jangan sia-sia kita pertemuan kita ini. Bercita-cita kumpul kita ini kalau bisa kita sampai di surga nanti semua kami. Ayo yang hadir-hadir. Maulah pin memakan obat resep ulun ngambil dari buku kesehatan. Dengan dokter dia punya buku kesehatan, dia membaca buku kesehatan. Dokter tadi ulun pun membaca buku kesehatan, lalu ulun meresep obat menurut bacaan yang ulun baca di buku kesehatan. Dengan dokter dia membaca buku kesehatan, dia meresep obat, tapi dia dokter. Yang mana yang ambil? Kenapa maka pian takutan memakan obat dari ulun? Resikonya apa? Resikonya apa? Bisa bendera berkibar di depan rumah. Benderanya bertulisan, hafal ya. Itulah Bapak Ibu. Jangan terpengaruh. Mari kita kembali ke Al-Quran. Mari kita kembali ke hadis. Di Makkah aja orang pada bismillah. Sini duduk. Duduk sini biar. Dia ngomong agama dari guru siapa? Beli kendaraan jadi orang atau di orang. Iya. Nomor orang. Keliti orang. Apalagi ilmu agama. Nah ini penting kita yang hati. Jangan sembarangan memahami ilmu. Berat Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan dulu. Sab'ul masani. Itu hadis Nabi. Bahwa Rasulullah itu membaca bismillah. Tapi kita ini kadang-kadang berdalil daerah orang. Di Mekah, Madinah, orang membaca bismillah, tapi bagaimana? Ada nyari. Ada yang kadang arahan sedikit, ada yang kadang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Sampai ada orang wasiat, apabila aku meninggal jangan dibaca Al-Yasin. Jangan ulun hadir di ketika beliau wasiat, yang paling bagus kadang habis membayangkan. Sombong.
sombong kadang mau dibacakan Yasin. Terlalu sombong manusia ini. Orang sombong itu Bapak Ibu kita ada beritahu Allah. Pian kalau pian tawadhu dengan orang sombong sama pian mendukung kesombongannya. Al mutakabbiru lil mutakabbir laisa mutakabbir. Menyombongi orang yang sombong tidak sombong. Merendahkan diri di depan orang sombong pian mendukung kesombongannya. Ayo, orang sudah sombong. Kalau pian kadang mau dibacakan surah Yasin apabila meninggal dunia, lebih baik kalau kami sembahyangkan. Karena pian kan ngomong nggak sampai juga. Iya nggak sampai. Kalau nggak sampai ngapain kami menyembahyangkan? Karena menyembahyangkan itu mendoakan. Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Enggak doa enggak itu. Allahumma la tahrimna ajru wa la taftina ba'dahu. Setelah itu kami mendoakan sampai, tapi kan belum dimakamkan kan itu. Apakah sampai itu harus dimakamkan dulu? Banyak aja mayat yang tidak dimakamkan meledak pesawat di atas. Mana jasadnya? Pokoknya tablepian panjang umur ulun, tablepian mati. Ada ulun yang ulun lagi sih. Terus sombong sama agama. Itulah Pak Ibu bahayanya. Dikira sepian Jakarta alimnya pada orang di atas langit masih ada langit. Makanya kita tuh kalau hendak selamat hidup ikuti orang bahari selesai. Orang bahari itu alim-alim. Orang bahari itu sekolah SR aja ya, tapi bu SR tulisannya ada beberapa yang lain. Kayak urut berkisah lain. Hafalan kalian di otak. Kalkulator berjalan. Menulis bujur, tanda tangan hebat, tulisannya indah. Allah tulisan urut. Kayak urut tulisan. Kalah urut. Tanda tangan urut. Sekalinya jarang kali orang bahari terbiasa tangan menulis, wah ini mau kopi. Nah itulah Pak Ibu, kembali lagi kita. Siapa yang ada berbismillah membaca Fatihah, ada sah sembahyangnya. Nah kita teruskan. Hadis Nabi Fatihah itu sebuah masani 7 ayat yang diulang-ulang. Coba hitung. Ini saya. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Nah. Ayo. Yang 7 mana? Nah ini Pak Ibu. Nah. Itu 7 namanya. Nah. Ini dihukumkan 1 ayat. Iya 7. Coba maka itu caranya hadis Nabi itu salah. Mungkin ada bismillah. Berarti kalau ada bismillah berapa ayat? Berarti hadis ini salah. Al-Fatihatu sab'ul mazani. Marilah kita membaca Fatihah yang dikenal dengan sab'ul mazani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kan apabila sembahyang baca ini 7 ayat yang diulang-ulang. Sedangkan hadis Nabi itu 7 ayat yang diulang-ulang. Iya Fatihah hitung ya. Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau bismillahnya dihilangkan 6 ada soal menentang ayat lagi. Makanya ada hadis Nabi lagi, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidatan man ahsaha ay hafidhuha dakhala jannah. Ini banyak salah juga pemahaman. Nah, ulang di sini dulu nah. Inna supaya yang hadir tahu. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina wa tis'ina isman mi'atun illa wahidatan man ahsaha
Man ahsaha, supaya kita tahu betul orang memahami ilmu itu berat. Ahsaha dakhalal jannah. Pahami baik-baik. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Ya Asmaul Husna. 100 kurang 1. Mi'atun illa wahidatan. 100 kurang 1. Man ahsaha, siapa hafal yang 1 masuk surga. Sasat itu. Masa siapa yang hafal yang 1 masuk surga? Yang 1 tuh ada perlu dihafal. Yang dihafal itu banyak. Ada perlu dihafal. Lalu ulun ketemu orang-orang seperti Pak Ibu. Waktu itu ulun ketamban handap ke muara bulan Katingan. Mailani dan sana ulun ada di sana. Bahari rami dan sau. Paham aja Puyanto. Nah, dulu berkisah. Lalu ketamban naik turun kapal membawa barang. Berangkat kapal tuh, nah, di pesisir kayak berangkat pesisir ada tengah laut lepas juga membawa kapal barang. Duduk kami di atas berpandiran bubuhannya ini. Ikam orang pesantren enggak? Begini. Ikam tahu hadis Nabi apa? Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang hafal 1 masuk surga. Itu tambah belum hadisnya itu. Tapi terjemahannya ada kayak itu baik. Nah, aku nih berguru juga. Jempurun, ulun berguru juga. Sama pada guru kita. Ulun sekolah di pesantren, biar ada. Nah, ilegal. Kayak apa pahamannya? Nah, ini hadis Nabi. Sesungguhnya Allah punya punya 99 nama. Nah, ini dulu pahami. Berarti 99. Ya kan? 100 kurang 1 berapa? 100 kurang 1 berapa? Nah, iya 99. 100 kurang 1 iya 99. Ini namanya tauhid lafzi dalam bahasa Arab. Aku ada paham pengarang tauhid lafzi. Nah, iya itu ada kata bahasa Arab namanya tauhid lafzi. Ben paham bahasa Inggris? Paham aku bahasa Inggris? Ada nggak dalam bahasa Inggris tata grammar? Ada dalam bahasa Inggris tata grammar. Masa dalam bahasa Arab ada tata bahasa Arab? Doa sebentar kita pahaman kita masing-masing aja. Nah, itu orang kalah tuh. Orang kalah tuh bisa kayak itunya. Nah, 100 kurang 1, 100 kurang 1. Nah, kalau pian padahal 100 kurang 1, nang 1. Kita cari jarwo itu siapa dulu orangnya? Aku mengarang korban. Man asal siapa yang hafal 99 masuk surga. Itu sama tuh ayat. Nah, ini penting baik-baik. Coba Bapak Ibu kita pahami baik-baik. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita di sini dulu, kayak Pak Guru mau baca di sini, membaca di sini kalau napasnya panjang, abdol bersambung. Kalau napasnya pendek, disutop di sini, diwakaf di sini. Tapi dulu di sini kan ada tanda wakaf. Wakaf di sini boleh, walaupun kan ada tanda wakaf. Napas pian bersambung, agar masuk ada memaksa. Namanya wakaf hasan. Ini ada wakaf tam, wakaf hasan, wakaf qabih. Orang santren tajwid kamu itu iya ada. Ingatlah kita waktu di pondok belajar tajwid kawan kau. Wakaf tam, wakaf hasan, wakaf qabih. Belajar pada ikam ada belajar kocak di kaum. Nah, begayaan.
Ilmu tajwid itu wakaf hasan boleh bawa di sini. Kalau napasnya pendek, kalau napasnya panjang, silahkan di sini terus ke sini. Sebab kalau napasnya pendek dipaksa disambung, nanti cacat matnya di sini. Ini 6 harakat atau 3 alif di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya kalau hendak bujur pada jana nombor, lihat di tangan ulun, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketukan namanya, jangan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah. Itu ulama itu sampai ke itu Bapak Ibu, guru itu. Ayo kita yang hadir. Terus dulu. Kembali lagi. Kalau di sini berstop boleh. Nang ada boleh itu di sini berstop, ada boleh di sini berstop, ada boleh di sini. Wakaf kabih jahat dan maknanya rusak. Rusak makna. Bukan yang Allah marah sama mereka. Stop. Dan yang bukan yang disesatkan Allah. Nah, salah itu. Yang benar jalan yang Allah berikan nikmat an'amta, yaitu jalan-jalan yang telah engkau ya Allah berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan-jalan yang engkau marahkan atas mereka itu dan yang engkau sesatkan. Kalau berstop di sini berbahaya. Jalan-jalan yang telah engkau berikan nikmat atas mereka, itu yang pun ikutin, bukan jalan yang engkau marahi pun kadang-kadang. Dan di sini dan bukan yang sesat. Nah, yang sesat itu turut ikuti. Nah, itu pokok. Maknanya hancur. Nah, oleh sebab itu rahasia Fatihah satu. Sebelum kita membaca baju-baju ini Bapak Ibu. Nah, Bismillah dengan nama Allah itu kelihatannya apa namanya tuh Bapak Ibu mempraktikkannya secara berjamaah dulu. Dengan nama Allah itu dulu kita pahami. Dengan nama Allah, Allah itu nama. Kita tidak menyembah nama, tapi kita menyebut nama. Dan tujuannya kita menyembah yang bernama Allah itu lafzul jalalah al-ismu yadullu ala musamma. Nah, Allah Ta'ala nama itu menunjukkan kepada pemiliknya. Pemiliknya tidak seperti seumpama sesuatu atau disebut laisa kamitslihi syai'un. Apabila kita menyembah Allah dengan kita sembahyang, otomatis kita menyembah yang bernama, bukan menyembah nama, tapi menyembah yang bernama zat yang bernama Allah. Bukan zat itu benda. Kalau benda syirik. Nah ini Allah tidak bisa kita pikirkan kayak Allah itu ada bumi.
Tapi tidak boleh siapapun di dunia ini yang bernama Allah, tidak boleh. Kecuali sebelumnya ditambah Abdullah, silakan. Rahmatullah, silakan. Habibullah, silakan. Saifullah, silakan. Fathullah, silakan. Kalau Allah saja tidak boleh. Di Mesir ada kejadian juga. Namanya dinamai nama Allah. 40 hari Pak Ibuai baru dibawa mamanya ke luar rumah, langsung ditembak mati. Itu penghinaan nama Allah. Kayaknya kalau ini besar, pas polisi Allah apa? Hati-hati. Kita teruskan. Kita memanggil nama yaitu Allah, ya Allah, berzikir Allah. Nah, berzikir. Kita sembahyang di ujungnya lillahi ta'ala. Ada enggak? Sholli fardhu sholli rakaatain mustaqbil berarti ada Muhammad lillahi ta'ala. Ujungnya itu yang mana? Nah, kita teruskan lagi. Kita menyembah Allah lewat menyebut nama, karena nama tidak berlepas dari pemiliknya. Jelas. Ia memanggil ulun guru udin, nam datang namanya Kak Udinnya. Kak Ulun memanggil ngarang pian, dia guru kada menuju Allah pian, namanya aja ke sini kawan. Bicanya aja. Ibu-ibu sering sayurnya aja Kak, pamannya ada boleh nggak? Nah, itu disebut kita menyembah Allah. Maksudnya menyembah pemilik nama. Nama yang kita sebut adalah Allah. Allah dengan apa namanya itu pemiliknya, yaitu zatnya tidak bisa terpisah. Makanya dengan nama Allah. Nah, ada waktu lagi sedikit. Jangan membayangkan Allah berlain. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah. Tidak boleh membayangkan Allah. Ingat Allah saja, membayangkan jangan. Sidik jari ini sama kesenian. Siapa yang tahu menyamakan Allah? Ciptaan Allah aja berbeda-beda semua. Sidik jari ini nah beda semua. Berapa manusia banyaknya di dunia ini. Sidik jari Allah ciptakan berbeda-beda. Sang pencipta sanggup menciptakan ciptaannya berbeda-beda. Kenapa maka masih di otak kita menyamakan Allah? Ciptaannya aja berbeda semua. Ulun tahu di sini adakah orang perikanan? Adakah di sini? Ada bapak ulun tanya dulu. Adakah orang perikanan di sini? Ulun minta sebutkan udang itu berapa jenis udang? Udang. Banyak ada udang tuh. Ada berapa? Udang gala, udang papai, apalagi udang banyak, apalagi ayo ya. Ulun pengajian di kantor karantina ikan salamari besusu udang yang dikeringkan. Ulun pengajian ada di kantor karantina ikan salamari itu udang. Apa lobster Bang? Udang juga. Nah, pengarangnya udang ganal. Apa bedanya dengan udang gala?
Ayo yang adalah minggu depan ulun tanya berapa jumlah jenis udang. Bukan perikanan jangka tangan. Nah, ini guru yang kami tahu aja guru yang ada tahu. Ayo ibu-ibu nih di balik dinding. Berapa nama wadai? Nah, dicempak aja lah deh pada 40. Ciptaan Allah aja kita angkat tangan. Hendak memikirkan sama penciptaan. Kekecilan akal kita berarti. Maha kuasanya Allah. Ingin sini dulu pengajian. Nah, jamnya sudah pas. Ini maaf panitia, jangan dihapus. Minggu depan kita sambung lagi panitia lah. Nah, mudahan panjang umur sehat, kabul hajat kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana waqdi hajatina wasrif 'anna syarra syahri safar ya kariman nazar bisalamah wassa'adah birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu